Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai legenda asal-usul Gunung Batu Benawa dan juga terkait dengan mitos dan misteri yang ada di Gunung Batu Benawa. Bagaimana kisahnya? Silakan disimak berikut ini. Gunung Batu Benawa atau Pagat Batu Benawa adalah loka wisata berbasis alam yang berada di kaki Bukit Batu Bini, Desa Pagat, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi objek wisata Pagat Batu Benawa berjarak sekitar 7 km dari kota Barabai. Objek wisata ini merupakan salah satu kawasan wisata yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Objek wisata Pagat Batu Benawa terdiri atas bukit, sungai, dan juga gua yang dapat dijelajahi oleh wisatawan. Sebagai lokasi favorit para pendaki dan juga pecinta alam, gunung atau Bukit Batu Benawa ini menawarkan pemandangan alam yang memukau serta suasana yang menenangkan. Gunung yang dikenal dengan nama Gunung Batu Benawa ini bukan hanya keajaiban geografis, tetapi juga tempat yang syarat dengan cerita rakyat. Penduduk setempat mengatakan bahwa gunung ini memiliki kisah legendaris yang menjelaskan asal-usulnya. Sebuah cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan berikut adalah kisahnya. Konon pada zaman dahulu kala, di Desa Pagat, Kalimantan Selatan, hiduplah seorang janda tua bernama Diang Ingsung. Ia hidup dengan seorang anaknya yang bernama Raden Penganten. Kehidupan mereka berdua diliputi dengan rasa kasih sayang, karena keluarga itu hanya terdiri dari 2 orang, sehingga tidak ada lagi anggota keluarga lain tempat membagi kecintaannya. Kehidupan mereka sangat sederhana. Mereka hanya hidup dari alam sekitarnya. Tanaman hanya terbatas pada halaman rumahnya. Demikian pula perburuannya terbatas pada binatang-binatang yang ada di sekitar desa mereka. Karena itulah, maka pada suatu hari, Raden Penganten berminat untuk pergi merantau, mencari pengalaman dan juga kehidupan baru di negeri orang. Demikian keras kehendak Raden Penganten, sehingga walaupun ia dihalang-halangi dan juga dilarang oleh ibunya, namun ia tetap juga pada kemauannya. Akhirnya, si ibu hanya tinggal berpesan kepada anak satu-satunya yang ia kasihi, agar anaknya membelikan sekedar oleh-oleh apabila anaknya kembali dari perantauan. Maka berangkatlah Raden Penganten ke sebuah negeri yang jauh dari desanya. Di sana ia mendapat atau memperoleh rezeki yang sangat banyak, karena selalu jujur dalam setiap perbuatannya. Di sana ia dapat pula menabungkan uangnya sehingga dapat membeli barang-barang yang berharga untuk dapat dibawa kembali kelak. Di perantauan, Raden Penganten dapat pula menikah dengan seorang putri dari negeri tersebut yang cantik paras mukanya. Demikianlah, maka Raden Penganten dapat tinggal di perantauannya untuk beberapa tahun lamanya. Pada suatu ketika, timbullah niat Raden Penganten untuk kembali ke negerinya dan juga menjumpai ibunya yang telah lama ia tinggalkan. Dibelinya sebuah kapal, lalu dipenuhi dengan barang-barang.
Pada saat yang telah ditentukan, berangkatlah ia bersama istrinya menuju kampung halaman di mana ibunya tinggal. Berita kedatangannya itu pun terdengar oleh ibunya. Ibunya yang sekarang telah tua, dengan sangat tergesa-gesa datang ke pelabuhan untuk menjemput anaknya yang tercinta. Namun, ketika sampai di pelabuhan, betapa kecewanya hati Diang Insung. Jangankan mendapat oleh-oleh yang dipesannya dulu, mengakui dirinya sebagai ibu yang telah melahirkannya pun Raden Penganten tidak mau. Rupanya di depan istrinya yang cantik jelita, ia merasa malu mengakui Diang Insung yang telah tua renta dan berpenampilan sangat bersahaja itu sebagai ibunya. Betapa besar rasa kecewa dan sakit hati Diang Insung. Tapi ia masih berusaha menginsafkan anaknya yang durhaka tersebut. Namun Raden Penganten tetap membantah dan tetap tidak mau mengakui ibunya tersebut. Malahan ia membelokkan kapalnya mengarah ke tujuan lain, meninggalkan pelabuhan dan juga meninggalkan Diang Insung yang hancur hatinya karena perbuatan anaknya yang durhaka. Dengan hati yang penuh diliputi rasa kecewa dan juga putus asa, Diang Insung lalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar anaknya mendapat balasan yang setimpal dengan kedurhakaan terhadap dirinya. Seketika itu pula datanglah badai dan topan menghempaskan kapal Raden Penganten hingga kapal tersebut pecah menjadi dua. Tentu saja seluruh isi kapal itu termasuk anaknya yang durhaka tenggelam dan juga binasa. Adapun bekas pecahan kapal itu kemudian berubah menjadi gunung batu yang kemudian dinamakan Gunung Batu Benawa. Nah, itulah legenda asal-usul Gunung Batu Benawa atau asal-usul Pagat Batu Benawa. Kisah ini memang sekilas menyerupai kisah maling kundang yang ada di Sumatera. Namun, ini adalah hanya cerita rakyat berdasarkan cerita yang sering diceritakan secara turun-temurun, khususnya di masyarakat setempat di sekitar Gunung Batu Benawa ataupun di Kalimantan. Terima kasih sudah menyimak kisah Gunung Batu Benawa ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, baik itu terkait gunung maupun berbagai tempat lainnya, baik itu di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.